Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini adalah tutorial untuk melakukan pekerjaan satu. Ya, ini adalah contoh eh, melakukan pekerjaan satu ya, mengerjakan pekerjaan satu untuk praktek mechanical inspection level 2. Nah, silakan disimak. Nah, peserta silakan masuk. Ya, silakan tulis nomor peserta dan nomor partnya. Hitungan ketiga ketik mulai 1, 2, 3 mulai. Ya, pertama gunakan sarung tangan di sebelah kiri. Kemudian bersihkan benda kerja dan jubang. Nah, hati-hati saat meletakkan, jangan sampai terbentur ya. Kemudian bersihkan juga untuk head gate-nya. Head gate-nya ini bersihkan juga sensornya dengan lap LED. Nah, kemudian verifikasi 0 sekalian. Nah, lalu berikutnya bersihkan micrometer 025. Kemudian lakukan pembersihan juga dengan kertas putih. Nah, kemudian lakukan zero check pada micrometer, 3 kali klik, kemudian lepas lagi. Nah, lalu bersihkan gauge block dan micrometer 2550, kemudian lakukan verifikasi atau zero check ya, verifikasi terhadap gauge block. Nah, 3 kali klik, selesai, letakkan kembali, kemudian bersihkan sensor atau muka ukur vernier caliper, kemudian zero check, bersihkan ring gauge, bersihkan sensor bore gauge, kemudian lakukan cek. Nah, selesai. Untuk pengukuran boleh duduk, boleh berdiri, tapi untuk pengukuran yang lebih cepat saya sarankan untuk dilakukan dengan cara berdiri. Nah, pertama ukurlah ukuran yang paling kecil ya. Di situ ada M10 karena ukurannya paling kecil dengan 0,025. Nah, 3 kali klik, kemudian isilah hasil pengukurannya pada lembar jawab M10. Kemudian selanjutnya ukur untuk posisi M1. Nah, pada benda kerja itu ada garis penanda ya, jadi lurus dengan garis penanda tersebut. Untuk mikrometer 025 ini penulisannya 3 desimal ya, 3 angka belakang koma. Jadi berapapun hasilnya itu ditulis 3 angka belakang koma. Nah, tulisannya harus yang bagus ya, yang terbaca dengan baik angka-angkanya. Kemudian kalau misalkan ada salah atau misalkan mau mengganti, nah silakan dicoret, kemudian pindah ya ke sebelahnya. Nah, untuk pengukuran dengan mikrometer ini, sensor jari telunjuk kita yang kiri itu bagusnya menempel pada bagian luar untuk rahang tetapnya ya. Ini untuk kestabilan ya. Kemudian berikutnya mengukur dengan menggunakan mikrometer 2550. Nah, untuk 2550 ukurlah posisi terbesar dahulu, itu berada di posisi M5 seperti itu. Lalu berikutnya M9 ya. Nah, untuk mengukur M9 sebaiknya bendanya digeser di pojok agar ada ruang untuk kita memutar ratchet ya. Setelah M9 mengukur bagian di atasnya yaitu M8. Nah, gunakan telapak tangan untuk mempercepat putaran timbel.
Nah, posisi berdiri ini memang sangat efektif ya saat mengukur dengan cepat, karena kita pergerakan atau badan kita menjadi lebih seimbang gitu ya, mengimbangi saat memindahkan atau menggunakan micrometer. Nah, karena waktunya ini 11 menit ya, jadi total pengukurannya ini kan 11 menit. Jadi mulai aba-aba mulai ya sampai semua terukur itu waktunya 11 menit. Setelah 11 menit waktu akan di stop. Nah, berikutnya ini mengukur dengan vernier high gauge. Vernier high gauge ini kecermatannya 0,02. Nah, jadi hati-hati saat mengukur. Nah, untuk high gauge ini ya sebaiknya urut ya, biar enggak ada yang terlewatkan poin ukurnya. Untuk high gauge ditandai dengan simbol H. Itu ada H11 ya, mulai dari H11 dan seterusnya. Jadi ada benda 1 dan benda 2 itu ada yang diukur dengan high gauge. High gauge ini penulisannya 2 desimal ya, 2 angka di belakang koma. Nah, saat mengukur dengan high gauge, jari telunjuk itu nempel di sensornya ya, nekan gitu ya di ujung sensornya. Ini dimaksudkan bahwa sensornya atau scribernya high gauge ini benar-benar menyentuh benda kerja. Nah, hindari parallax error, jadi posisi mata kita memang harus lurus dengan angka ya penunjuknya ya, angka skala penunjuknya. Jadi kalau waktunya ini habis 11 menit akan di stop ya. Biasanya 1 menit atau 2 menit sebelum berakhir akan diinformasikan waktunya. Nah, selesai menggunakan high gauge. Kemudian selanjutnya adalah mengukur dengan vernier caliper. Itu ditunjukkan dengan simbol V, huruf V ya. Jadi untuk pengukuran dengan vernier caliper, benda kerjanya itu boleh diangkat teman-teman. Nah, saat menulis ya kalipernya diletakkan, nggak boleh kaliper digenggam dengan pulpen ya. Nah, kemudian untuk mengukur bagian sisi samping itu, ketinggian celah ya, itu perhatikan juga posisi pengunci vernier caliper agar tidak terbentur benda kerja. Kemudian untuk pengukuran lubang, diameter lubang ini juga harus lurus ya, tegak lurus dengan sumbunya. Begitu juga untuk pengukuran kedalaman, ini juga harus tegak lurus. Selanjutnya pengukuran dengan bore gauge. Nah, bore gauge ini kecermatannya 0,01. Nah, bila mana jarum penunjuknya itu belum nyampe 0, artinya itu plus ya, berarti plus dari ring gauge. Ring gauge nya berapa ditambah penyimpangannya. Tapi kalau melewati 0 berarti minus ya terhadap nilai ring gauge. Kemudian tuliskan 3 desimal, 3 angka belakang koma ya. Nah, kalau udah selesai bilang stop ya, katanya bilang stop, waktu akan dihentikan. Kemudian dilanjutkan dengan perapihan. Nah, perapihan ini tidak dihitung waktu ya, jadi perapihan ini di luar waktu, dirapikan dan reset condition. Nah, untuk vernier vernier high gauge ini di angka 50, kemudian micrometer 025 itu di angka 10, mikrometer 2550 di angka
35, kemudian vernier kaliper itu di angka 0, bore gauge diletakkan saja ya, dirapikan kondisinya. Nah, kemudian lap kulitnya juga dirapikan, sarung tangannya diletakkan di posisinya. Nah, kerjaan 1 selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.